Tasip. Itulah goy. Pinter jatah goy. Mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan ing dalam sawise madkur. Wa ba'du lan ing dalam sawise madkur. Madkur eta maksudna ing dalam sawise bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Maka disebut madkur. Madkur itu artinya wis den tutur yang sudah disebutkan. Wa ba'du lan ing dalam sawise mazkur. Fahadha maka utawi iki iku kitabun kitab. Fahadha maka utawi iki iku kitabun kitab. Fahadha maka utawi iki iku kitabun kitab. Intikhobtuhu. Bisa intikhobtuhu, bisa intakhobtuhu. Bisa. Intakhobtuhu kang nyetak ingsun ing kitab. Intakhobtuhu kang nyetak ingsun ing kitab. Atau bisa metik. Mengambil petikan. Gitu bisa. Tapi nating bahasa Indonesia. Min kitabin saking kitab. Min kitabin saking kitab. Az-zawajiri kitab zawajir. Wa mursyidit tulabi lan kitab mursyidit tulab. Li syaikhai masyayikhil Islam. Li syaikhai kang tetep kedua guru loro. Masyayikhil Islam piro-piro guru Islam. Agama Islam. Wa malikail ulama'i lan kang ngerajani loro ngaratui bisa. Al ulama'i piro-piro ulama al a'lami kang dur kang kaya gunung. Kang dur kang kaya gunung. A'lam itu makna aslinya gunung, tetapi di sini dimaknai kang dur kang kaya gunung, berarti di situ adalah kalimat pinjaman atau bentuk majas. Saking tinggi-tingginya ilmunya maka diserupai dengan gunung. Syekhina guru kita sedoyo. Asy-Syaikh Syihabuddin Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajarin. Asy-Syaikh Syihabuddin nyatana Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajarin, Ahmad bin Hajar Al-Haitami kang bangsa desa Haitam. Al-Haitami kang bangsa desa Haitam. Wajaddina lan mbah kita sedoyo. Lan mbah kita sedoyo atau mbah ingsun. Sebenarnya di situ maknanya ingsun mufrad. Nyaeta maksudna bimakna anak. Tetapi kenapa menggunakan nahnu? Karena untuk
meureun kadituna lebih menunjukkan karena katawaduan gitu. Zainuddin nyatana Syekh Zainuddin. Zainuddin ibni Ali nyatana Syekh Zainuddin ibnu Ali. Zainuddin ibni Aliin nyatana Syekh Zainuddin bin Ali. Al-Ma'buri bin Ali Al-Ma'kari do Allah sapa Allah anhuma saking karone siapa tadi teh saking karone Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami lan Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Wa hasyarona lan muga ngumpulaken sapa Allah na ing kita fi zumratihima ing dalam golongane Ibnu Hajar lan Zainuddin fi zumratihima ing dalam golongane Ibnu Hajar lan Zainuddin wazidtu lan nambahan ingsun fihi ing dalam kitab iki fihi ing dalam kitab ma ing barang tak ada perbedaan tulisan tayasaro atau yasaro di situ di kitab yasaro ya boleh ma tayasaro silahkan atau ma yasaro mangga artinya sama ma ing barang yasaro kang gampang iya ma minal ahadithi saking piro-piro hadis wal masaili lan piro-piro masalah al fiqhiyati kang bangsa fikih al fiqhiyati kang bangsa fikih wal mawa'idzi lan piro-piro pitutur atau mau'idhah. Jadi lamun aya mau'idhah hasanah berarti peringatan atau pitutur atau kata-kata yang menunjukkan kepada kebaikan. Wal mawa'idzi lan piro-piro pitutur wal hikayati lan piro-piro hikayah eta carita. Wasamaituhu lan ngaranan ingsun ing iya kitab. Wasamaituhu lan ngaranan ingsun ing iya kitab. Bi irsyadil ibadi ila sabilir rasyad. Bi irsyadil ibadi ila sabilir rasyad. Bi irsyadil ibadi kalawan kitab irsyadil ibad ila sabilir rasyad maknane irsyadil ibadi kang nuduhaken piro-piro hambane Allah ila sabilir rasyadi maring dalan ar-rasyadi kang bener. Rojian hale ngarep-ngarep
minallahi saking Allah, rojian hale ngarep-ngarep minallahi saking Allah, al jawadi kang loman. Ayur sidani bihi ingin tanuduhaken sapa Allah ni ing ingsun. Ayur sidani bihi ingin tanuduhaken sapa Allah ni ing ingsun bihi kalawan kitab iki. Wa jami'il ibadi wa jami'il ibadi lan sakabehe al ibadi piro-piro hamba. Wa jami'il ibadi lan sakabehe piro-piro hamba. Ila daril khuludi maring desa, ila dari maring desa al khuludi kang langgeng, tegese akhirat. Innahu setuhune Allah iku karimun zat kang mulia. Wadudun tur kang demen maring hambane Allah, maring hambane Allah. Roa wis ngariwayataken asyaikhoni sopo guru hadis loro. Asyaikhoni sopo guru hadis loro. Al-Bukhari nya yakni Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. An Umar bin Al-Khattabi saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga mikarido Allah sapa Allah anhu saking ya sahabat Umar. Kola ngucap sapa Umar, sami tu wis ngerungu ingsun. Sami tu wis ngerungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kang ngucap ya Rasul. Kang ngadauh sapa Rasul. Innamal a'malu biniyati, innama pastine sah al a'malu opo piro-piro amal. Biniyati ku tetep kelawan niat. Innamal a'malu pastine soheh sah. Nah, boleh. Al a'malu opo piro-piro amal biniyati iku tetep kelawan niat. Wa inna malan pastine likul limriim iku tetep kedue saban-saban imriin wong ma iku barang nawa kang niat iya ma nawa kang niat iya imriim ing ma imriin tadi tanya. Nawa kang niat ya imriin ingma pamangkanat maka sopo wong kanat kang ono iaman
Pamangkanat maka sopo wong kanat kang ono ulah make mandai. Hijratuhu opo hijrahe iya wong Yaman ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah Rasul Allah. Fahijratuhu maka utawi hijrahe iya wong Fahijratuhu maka utawi hijrahe iya man boleh ilallahi iku maring ridone Allah. Ilallahi iku maring ridone Allah wa rasulihi lan ridone utusane Allah. Wa mangkanat lan sapa wong kanat kang ono hijratu opo hijrohe iya wong di dunia iku karena dunia. Di dunia iku karena dunia yusibuha kang bakal merkoleh iya wong ing dunia. Yusibuha kang bakal merkoleh iya wong ing dunia. Awim roatin atawa wong wadon. Awim roatin atawa wong wadon. Yang kihuha kang bakal nikah iya wong ing imroah. Yang kihuha kang bakal nikah iya wong ing imroah. Fahijratuhu maka utawi hijrahe iya wong maring barang hajaro kang hijrah iya man hajaro kang hijrah iya man ilaihi maring ma babul imani utawi iki kubabalet tetep ing dalam mertelaken iman. Babul imani utawi iki kubabalet tetep ing dalam mertelaken iman. Qala Allah Ta'ala ngadau sapa Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu he eling-eling manungso. Ya ayuhan nasu he eling-eling piro-piro manungso. Ya ayuhan nasu he eling-eling piro-piro manungso. Budu nyembah sira kabeh. Ai wahid Rabbakum ing pangerane sira kabeh. Rabbakumul ladzi ing pangerane sira kabeh. Alladzi kang khalaqakum wis andadiaken ing sira kabeh. Alladzi zat kang Alladzi zat kang khalaqakum wis andadiaken ing sira kabeh. Walladzina lan wong akeh min qablikum kang tetep saking qablikum sadurunge sira kabeh.
la'allakum manawa sira kabeh tatakuna iku pada bertakwa sira kabeh. Tatakuna iku pada takwa sira kabeh. Nah, karena takwa itu bermakna takut. Jadi takwa itu maknanya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu. Makanya di sini musonib tatakuna iku pada bertakwa sira kabeh ikobahu ing siksane Allah. Maksudnya kok takwa kepada ikobahu kepada siksanya Allah, takwa di sana bimakna wedi alias takut. Gitu. Tatakuna iku bisa wedi sira kabeh ikobahu ing siksane Allah. Nah, bisa begitu. Atau bisa tatakuna pada bertakwa sira kabeh ikobahu tegese ikobahu ing siksane Allah. Nah, bisa. Maknanya bisa bukan dibulak-balik. Tinggal kita menafsirkan ya gimana. Ulah pas susurian diharapkan kamera. Oh. Jojong baik ku kami ge moal didelekeun. Abong-abong pangharupna, Masya Allah. Udah kawewe abong-abong pangharupna. Gas, deui. Tunggu tereh jam 5 orang. Kan orang meureun kudu antri nasi heulanya. Kudu ngabuburit lah. Ayo ngaji deh. Alladzi kang ja'ala wisnga anda diakem ia alladzi ay khalaqa tegese wis ngadadiaken ia alladzi lakum kedua sira kabeh al ardo ing bumi maksudna lamun dipaehkeun kan wau jeung mimna jadi bom. Tapi lamun dikasrohkeun mimna jadi bumi. Lakum kedua sira kabeh al ardo ing bumi firosan hale ngampar. Hale terhampar. Ayat tegese bisa ton. Tegese terhampar. Yuftarosu kang den amparaken yang digelar, yang dihamparkan, cek bahasa Indonesia nama. Nya cek bahasa orang nanaon. Yuftarosu kang den amparaken ia bisat, dihamparkan ia bisat, gitulah. Wasama alan ing langit binaan hale dadi bina apa atap sakfan tegese atap sakfan eta atap bahasa Arab nama wa anzalalan wis nurunakeun ya alladzi minas samai saking langit ma'an ing banyu ma'an ing banyu fa akhraja bihi maka ngetoaken sapa Allah fa akhraja maka ngetoaken sapa Allah bihi kelawan ia banyu bihi kelawan ia banyu min anwa'is samaroti min anwa'is samaroti saking piro-piro warna as-samaroti piro-piro buah rizkon
hale dadi rizki lakum kedua sira kabeh. Fala tajalu maka aja ngadadiaken sira kabeh lillahi kedua Allah anda dan ing piro-piro sekutu atau bilangan GHD. Fala tajalu maka aja ngadadiaken sira kabeh lillahi kedua Allah anda dan ing piro-piro sekutu. Aya syuraka tegese piro-piro sekutu fil ibadati ing dalam sesembahan, ing dalam beribadah. Wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada weruh sira kabeh. Ta'lamuna iku pada weruh sira kabeh annahu ing sutune Allah al khaliqu iku zat kang khaliqun midamel wala yakhluquna lan ora bisa midamel mencipta gitu. Iya andada wala yakunu lan ora yakunu ana iya andada ilahan iku dadi pangeran. Illa man yakhluqu illa man yakhluqu angin sapa wong yakhluqu kang ngadamel iya wong wa qala lan dawuh wa qala ta'ala lan ngadau sapa Allah taala wa man lam yu'min wa man lan sapa wong lam yu'min kang ora iman iya man billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa inna maka setuhune ingsun agung a'tadna lil kafirina apa itu a'tadna fa inna maka setuhune ingsun agung a'tadna iku nyawisaken ingsun agung nyawisaken eta mempersiapkan lil kafirina kedua wong kafir kabeh sa'iron ing neraka sa'ir sa'iron naron di datan tegese geni ainaron tegese geni syadidatan kang banget panase bala nyoret loba bisi kaburu hatam geus hatam mangke hayang balik waduh gawat tah wa ba'du setelah pembukaan kemarin kita insya Allah ngaji 2 kitab kan ya. Sakaburuna bae ngaranna ge pasaran. Gitu. Nah, sekarang orang muka Irsyadul Ibad 8-nya. Nah, wa ba'du di dalam kitab Irsyadul Ibad ini fahada kitabun intihabtuhu min kitabiz zawajir. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini dikarang oleh musonib diambil daripada kitab Zawajir dan kitab Mursyidit Tulab. Jadi sumber dari kitab Irsyadul Ibad ini adalah kitab Zawajir dan kitab Mursyidit Tulab. Itu. Punya siapa kitab Zawajir dan kitab Mursyidit Tulab itu? Nah, kitab Zawajir sendiri ternyata adalah milik Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Nah, tinggalnya berasal dari
desa Haitam. Sedangkan kitab Mursyidit Tulab sendiri itu adalah kitab milik mbahnya musonif. Gitu. Jadi musonif punya kakek, kakeknya bernama Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Makanya kalau siapa namanya Alfiyah, namanya Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Malik itu bukan bapaknya, tetapi Malik itu adalah kakeknya. Kenapa dinisbatkan kepada kakeknya? Karena kakeknya lebih masyhur. Makanya di sini nggak heran kalau misalkannya Irsyadul Ibad juga kondisinya memetik daripada kitab-kitab kakeknya atau apa namanya sumbernya berasal daripada kitab kakeknya. Ternyata kakeknya itu juga lebih masyhur gitu. Nah, tapi ada kalanya orang mengambil nisbat daripada kakeknya itu karena misalkannya kakeknya bukan hanya sebagai orang yang masyhur aja, tetapi memang misalkannya memiliki anak banyak gitu kan. Nah, keturunan banyak. Nah, dinisbatkan kepada kakeknya. Misalkannya kakeknya Husain, misalkannya Ali. Husain Al-Ali ya gitu. Terus lamun misal kena teh Iroh, bapakna ngaranna misal kena Masduki, Iroh Al-Masduki. Nah, bisa tuh dong gitu. Ngaranna genis bat. Nah, tetapi di sini kiai-kiai kebanyakan kalau tidak kepada kakek menisbatkannya, diambilnya nisbatnya dari wilayah asalnya. Kayak semacam tadi itu Syekh Sihabuddin Ahmad ibni Hajar al-Haytami itu. Haytami di sini nisbat. Nisbatnya apa Haytami itu? Nisbatnya berasal daripada desa Haitam gitu. Al-Ma'buri, nah itu juga nama nisbat gitu kan. Jadi wajar orang-orang terdahulu itu biasanya menggunakan nisbat gitu. Agar apa? Karena untuk membedakan kan banyak Husain misalkannya sekamar ayah opat ngaranna Husain. Kalau tidak dinisbatkan kati balik ayah Husain ieu mah aslina ti Labuan, Husain al-Labuani. Nah, nu hiji mah Husain aslina ti Kedongdong, Husain al-Kedongdongi. Nah, gitu kan. Nah, nu hiji mah Husain aslina misal kena ti Kayu Jati, Husain al-Kayu Jati ya bisa. Nah, jadi untuk membedakan aslinya gitu. Wahasyarna fi zumratihim. Nah, di sini musonib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang ngaji kitab ini, kitab Irsyadul Ibad ini termasuk yang ngaji anu macana, anu masarkeuna gitu kan, anu mukrina, anu nandei, anu nelaahna, anu tadarus, anu nganaklekna. Mudah-mudahan didoakan ku musonib masuk kepada wahasyarna fi zumrotiha. Mudah-mudahan masuk kepada golongan soleh. Karena apa? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa yang namanya Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami itu termasuk kepada masyayikh, artinya maha guru. Masyayikh Islam masuk kepada salah satu daripada besar Islam wa malikai ulama dan memang yang merajai para ulama di seluruh ya pada masanya pada satu. Nah, kalau dari Banten sendiri ada lagi yang namanya Sayyidul Ulama Al-Hijaz gitunya. Saya tak Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya geus sarua kurang keur diaji na Soihul Ibad teh gitu. Nah, kemudian doanya musonib ini wahasyarna fi zumratihima wazidtu fihi ma tayassara minal ahadis. Di dalam kitab yang kemudian berasal dari kitab Zawajir dan Mursyidit Tulab ini kemudian ditambahi masalah-masalah yang sangat mudah untuk dipahami. Baik itu misalkannya dari masalah yang berasal daripada hadis, daripada masalah-masalah fikih, mau itu hasanah, hikayah-hikayah, cerita-cerita, kemudian kitab ini akhirnya dinamakan dengan Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad gitu. Sanan cenah
irsadul ibad ila sabilir rosyad. Nah, dengan menganggitnya dan menganggit menyusun atau menciptakan atau menulis kitab Irsyadul Ibad ini, musonib berharap rojian minallah, mudah-mudahan nah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Loman ini diberikan petunjuk dengan menulis kitab ini. Petunjuk untuk siapa? Untuk seluruh jelema nu wacana. Untuk seluruh orang yang membacanya, mengkajinya, seluruh hamba-hamba Allah gitu kan. Nah, yang memperdalam ilmu agama gitu. Untuk apa? Menuju kepada ila dari khulud innahu karimun wadud, supaya kita final destination-nya itu adalah menuju khulud, ila daril khulud, apa? Surga dari khulud itu. Dari itu kan desa kan ya. Khulud itu kan langgeng. Artinya akhirat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara menjadi kerja di santri, jadi santri nu endah gitu meren. Lamun kerja di pengusaha nu endah gitu merennya. Lamun misalkan jadi pejabat nu endah, tahu ayana ngaji memahami kitab Irsyadul Ibadiyah. Nah, kemudian rawa diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkannya? Syaikhoni Al-Bukhari wal Muslim, yaitu Syekh Bukhari dan Muslim. Siapa Bukhari dan Muslim itu? Bukhari sendiri dan kiai ageng ajengan ulama Syekh gitu kan. Syekh Bukhari, Imam Bukhari sendiri dan Imam Muslim sendiri, dua-duanya adalah ulama hadis yang terkenal gitu ya. Ulama hadis anu mana hadisna masyhur kasohor seseurna meriwayatkan hadis-hadis yang notabene-nya hadis yang sahih gitu kan. Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis di mana hadis ini memang hadis Nabi Muhammad SAW dari Amiril Mukminin Abi Hafsin gitu. Amiril Mukminin Abi Hafsin teh eta Umar bin Khattab gitu ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ma hajaro ilaihi. Tak gitu maksudna kieu. Baheula Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan hijrah, di mana hijrahna eta adalah hijrah perpindahan daripada Mekah ti Mekah ke Madinah. Ta hijrah. Hijrah Nabi Muhammad, perpindahan Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah bukan karena hijrah semata-mata hijrah pindah, tidak, tetapi hijrahnya sote adalah hijrah yang posisinya memang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk hijrah. Dalam rangka apa? Menyelamatkan orang-orang muslim saat itu yang memang kondisinya saat itu selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari kafir Quraisy, seperti itu. Nah, sekarang, fenomena sekarang banyak sekali hijrah. Tetapi itu juga harus kita pertanyakan, hijrahnya bimana apa? Bimana intikol ila Makkah ila minal Makkah ila Madinah, atau intikol apa nih? Karena hijrah itu maknanya pindah. Nah, ya kan? Nah, di mana-mana pindah berarti hijrah. Nah, hijrah ini harus dimaknai dulu. Makanya kudu memahami hijrah ini dalam konteks hadis ya, supaya ulah kedeng-kedeng, wah pan kamar dia mata dina kamar Ais pindah ke kamar Khadijah ku mata dina kan gitunya. Oh aing hijrah euy kamarna. Nah, kunaon cenah hijrah? Di dinya mah loba tumbila cenah kan gitu. Nah, jangan-jangan hijrah bisa dimaknai karena ayat tumbilan, itu lain. Nah, makanya kudu paham karena hadis ieu lah. Jadi kita harus paham dulu terhadap hadis ini. Nah, di sini hijrah di sini dimaknai oleh innamalikul limriim manawa, gitu kan. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu bagaimana niatnya.
Jadi baheula aya jelema anu hijrah ngiring sareng Nabi panas-panasan, lapar-laparan, moek meting, tetapi hijrahnya ternyata ikut dalam rombongan hijrah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada satu perempuan yang notabene-nya ada di dalam rombongan itu. Gitu. Untuk apa? Waduh, ini perempuan kalau tidak diikuti gawat ya, bisik benang ku batur gitu kan. Tahu-tahu pindah ke Madinah nanti lupa sama saya, wah terjadi nikah jeung manehanana. Makanya ayat hadis iya. Nah, berarti kita harus, hadis ini maksudnya adalah untuk meluruskan niat. Innamal a'malu binniat, karena sesungguhnya amal itu, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu binniati, bagaimana niatnya. Kalau niatnya hijrah pindah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrahnya niatnya karena dalam satu rombongan itu terdapat seseorang yang dicintainya yang ingin ia nikahi supaya ulah benang kula laki lain, dia ikut hijrah, dia ikut pindah, maka yang dia dapatkan ya perempuan itu tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan ridho Rasulnya. Nah, artinya apa? Di dalam belajar ge si wahyu, wahyu hade, nu hade lah kami ndek kuliah, abong-abong aya amal di dinya. Jadi sakampus si wahyu. Gitu kan? Akhirnya nu menang ya amal, tidak mendapatkan ilmuna. Gitu. Nah, kemudian si Husen dek kuliah lah, Husen mah jagisuk lah di dinyata dia alun-alun dek kuliah cina. Kulantaran ternyata iya cewek anu diincerna ku si Husen ti semenjak SMA mula. Nah, bahaya tak? Karena di dalam ta'lim sendiri pernah dikatakan sebagaimana kitab taklim mengatakan kalau tidak salah redaksinya begini. Kam min amalin yatasawwaru bisuratil a'mali dunya, gitu kan, yusiru bihusnid niat min amalil akhirah, gitu. Wa kam min amalin yatasawwaru bisuratil a'malil akhirah thumma yasiru min amali dunya bisu'in niat. Banyak sekali amalan-amalan akhirat kemudian menjadi amalan dunia dicatatnya oleh para malaikat karena apa? Jeleknya niat. Tetapi karena bagusnya niat, banyak sekali amalan-amalan akhirat menjadi amalan, maka menjadi amalan akhirat. Karena apa? Bihusni niat, karena bagusnya niat. Jadi segala sesuatunya kumaha niat. Gitu. Lamun niat hijrah kana awewe atau menang lagi awewe. Tapi lamun misal kena hijrah na niatna karena Allah Subhanahu wa taala, menta ridho Allah Subhanahu wa taala sareng ridho Rasul, maka itu yang didapatkannya. Jadi memang manajemen hati itu kudu diatur, khususnya kondisi dalam mengatur niat gitu. Makanya tidak heran kalau misalkannya di fikih sendiri salah satu instrumen sah dan tidaknya suatu pekerjaan, entah itu sholat, entah itu naon bae khususnya puasa, kita sedang puasa, itu ada di niat. Nah, niat itu menjadi kunci sah dan tidaknya sebuah perbuatan. Maka di dalam amalan sehari-hari, khusus amalan yang tidak bisa diragap ya, oleh basiroh, oleh mata kita, nah niat itu menjadi kunci. Amal katingali, amal nama belajar. Tetapi apa yang diharap tina belajar eta aing mah jagisuk ndak kuliah-kuliahan dek ngambil jurusan perbankan supaya jangisuk jadi bankir. Lulus tidinya lain menang ilmu nak menang bankirna doang. Tapi kemanfaatan tina ilmu na belum tentu menang karena yang di udah banget gitu. Tapi namun misal kena jagsuk dek kuliah lai kalimatillah jeung ngirup-ngirup agama Allah supaya tambah-tambah ilmu, supaya tambah-tambah menang ridho Allah ku kulantaran tolabul ilmi. Nah naon ge anu teu tadina misal kena henteu diharapkeun supaya jadi
sarjana muda supaya bisa kaya, supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, teu disebutkeun meunang eta. Jadi sumarambah gitu. Nah, artinya manajemen niat eta kudu dimimitian ti urang ti kuari gitu. Khususna ya urang keur ngaji, orang ker tolabul ilmi, maka kudu ditata niat. Nah, gitu. Jadi niat di dia iroh teh lain karena wahyu masih ayah di dia ulah roh itu. Teh iroh ulah gitu. Ulah karena izayan teh ijah-ijah karena niat masih kene ayah agoy, asik ayah mang agoy cina. Semangat dia belajar. Nah ulah gitu. Gitu. Babul iman. Bab ieu rek mertelakeun iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala naon sih iman eta di dieu nya. Iman eta kan secara bahasa sendiri percaya. Tetapi secara istilah eta iman eta bisa dikatakan kaulun bil lisan, diucapkan dina lisan, diucapkan di dalam lisan. Kemudian diyakini di dalam hati, kemudian dilakukan dengan pekerjaan eta karak iman gitu. Jadi tidak hanya sebatas percaya gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersabda, kalau Allah taala bersabda si berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu kan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, di sini dikatakan kata Allah, Allah berfirman, ya ayuhan nas, he manusia. Jadi tidak ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ditahsis bagi orang-orang yang beriman saja. Ini sumarambah umum, secara am. Manusia endek manusia anu pengkor ta, anu nangtung ta, anu diuk ta, anu hejo ta, anu berem ta, yang ganteng tah, yang jelek tah, yang putih tah, yang hidung tah, sabodo. Secara umum manusia. Nu penting dia manusia, maka masuk ke dalam panggilan ini. Oh, budu, apa panggilan itu? Yaitu budu harus beribadah, harus nyembah gitu kan. Kepada siapa nyembahnya? Kepada Tuhan. Nyembah di sini bukan hanya semata-mata menyembah, tetapi juga harus wahidu, mentauhidkan, mengesahkan gitu kan. Kepada siapa? Kepada Tuhan alladzi khalaqalakum, di mana Tuhan itu yang kondisinya telah menciptakan kalian semua ini gitu kan. Kita nih diciptakan oleh Allah nu Islam, nu teu Islam, anu ganteng, anu kasep, anu goreng, anu nande. Ya, pokoknya secara umum manusia dipanggil oleh untuk melakukan aktivitas Tuhan yang esa tersebut telah menciptakan kita ini di zaman kuara esa meureun zaman aya sancan orang zaman ulama meureun zaman penjajah, zaman itu juga penjajah, di zaman penjajah manusia Allah yang menciptakan. Zaman kerajaan Allah yang menciptakan. Zaman Nabi Allah yang menciptakan. Zaman Bani Israel nu kuarieu keturunan derdor we hayeuh di Palestina jeung Israel lir neuleuna. Eta ge Allah yang menciptakan. Gitu. Perintahnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sote perintahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Semoga kamu, kita semuanya ini la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Tadi disebutkan takwa itu kan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtithal itu artinya imtithalu awamirah, mengikuti, mengerjakan awamirilah seluruh perintah-perintah Allah, awamirilah wajtinabu dan menjauhi nawahi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Bisa jadi takwa juga dikatakan sebagai takut kepada Allah gitu kan. Takut kepada Allah bukan berarti takut sieun bung manggihan nggak mau menemui Allah atau tidak mau apa, tetapi takut terhadap seluruh siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah kan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ujuk-ujuk menyiksa hambanya jika tidak ada sebab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya? Sebabna ada. Naon sebabna? Hiji sebabna jelemana iroh teu daek puasa atuh meureun di akhirat digebugan ku Gusti Allah. Gitu ya. Si Repi teu daek salat jamaah digebugan ku Gusti Allah. Gitu. Nah, engke di jero kubur aya nu ngaranna orai ular yang disebut dengan sujaul akro. Nah, gitu kan. Jadi tidak mungkin ada siksaan jika kita bertakwa. Maksudnya jika kita melakukan imtithalu awamirillah itu wajtinabu nawahihi. Baru siksaan itu ada ketika kita tidak imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Gitu. Nah, makanya nah, di sini makanya tatak salu awamirillah wajtinabu nawahihi, kita harus stressingnya adalah kita takut karena kita takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala akibat kitanya itu tidak akibat orang lalai. Akibat orang henteu nan ngaranna henteu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi amun urang salat, zakat, puasa, muga haji, tapi lamun mampu muga haji sote henteu gibah gitu kan. Henteu gibah, henteu riah, henteu sum'ah. Tah insyaallah pasti nama urang jauh dari iqabullah gitu kan. Nah, Allah itu adalah alladzi ja'ala ay khalaqalakumul ardo firasyan, yang menciptakan bumi terhampar gitu kan. Ay bisaton ya, terhampar luas gitu kan, luas pokoknya nama bumi teh tungtung najan misalkan nanti kadu bangkong neangan tungtung na bumi mau panggih pasti nama orang menurus lempang ke barat gitu pasti balik tadi kadinya dinya deh gitu kan. Nah, artinya Firosan terhampar luas laut, terhampar tilur teka dulumun bagus teh jika na daftar padahal mah bentukna buleud gitu. Nah, wasama binaan, dan kemudian Allah juga menjadikan langit itu sebagai atap gitu kan. Atap kita. Jadi sebenarnya bumi ini adalah rumah bagi para manusia, bagi para ciptaan Allah gitu kan. Bumi itu tempat berpijaknya, tempat sarena, tempat mencari nafkah, tempat mana gitu kan, dan langit tempat sama itu adalah bina sakfan, atap gitu kan. Kuna disebut atapnya, bayangkan kalau misalkan teu aya langit, bayangkan lamun misalkan teu aya langit di luhur urang ya, di atas kepala kita tidak ada langit, tidak ada awan, tidak ada atmosfer, tidak ada troposfer, langsung lapisan ozon nyembur karena orang. Genghek. Nah, makanya disebut sakfan, disebut atap. Jadi melindungi daripada panasnya sinar matahari yang langsung masuk ke bumi gitu. Nah, satu itu bisa dimaknai seperti itu. Yang kedua, kenapa disebut sakfan gitu kan? Padahal lamun kita keluar kehujanan maka hujanan betul gitu kan. Nah, kenapa disebut sakfan? Bayangkan kalau misalkannya tidak ada atmosfer, tidak ada troposfer, tidak ada awan segala macam, karena di atas awan ini ada 4 lapisan yang melindungi kita. Nah, makanya kalau tidak ada 4 lapisan itu bisa jadi gravitasi teu aya. Bisa jadi orang mau menang oksigen, makanya disebut sakfan. Karena ketika sudah keluar dari 4 lapisan atmosfer bumi ini, ya sudah masuknya keluar angkasa, di mana di situ sudah tidak terdapat gaya gravitasi, henteu aya oksigen, kumahan dek napasna. Makanya disebut sakfan, artinya atap gitu kan. Nah, yang melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa anzala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan air dari langit gitu kan. Fa akhraja bihi min anwa'is samarati,
Ketika air tersebut keluar dari langit, akhirnya ambatat itu tumbuh gitu kan dari atas bumi, anwa isamarot, bermacam-macam bubuahan gitu kan, rizqolakum, di mana bubuahan tersebut adalah rizki bagi kita semuanya. Ya, mun teu aya sangu, tidak ada padi gitu kan, dek kumaha daharna gitu kan. Teh iroh moal bisa nyambel lamun tomat nah teu jadi. Ya, tomat moal bakal jadi lamun teu aya matahari. Nah, gitu kan, sebagai ngaranna matahari itu kan sumber makanan bagi tumbuhan gitu kan. Zat hijau daun klorofil itu ya dapatnya dari situ, dari sinar matahari gitu. Moal bakal tumbuh deui tanpa adanya hujan gitu kan. Wah, lamun di mataharian bae teu dihujanan atau kering. Makanya butuh terhadap sinar matahari, butuh. Tetapi sinar matahari yang normal, yang sudah diserap, disaring oleh atmosfer bumi gitu kan. Nah, hujan oge gitu butuh daunan eta, butuh pepohonan itu gitu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan buahnya itu sebagai rizki buat kita. Ulahkeun buah daunnya be gitu kan. Daun singkong dilalap ku ijah mah, daun singkong dilalap ku repi kan gitu. Jadi tidak melulu buah gitu. Nah, fala taj'alu lillahi andadan ay syuraka fil ibadah wa antum ta'lamun. Jadi janganlah, karena Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi, kita harus bersyukur atas penciptaan yang sudah Allah lakukan terhadap kita. Allah sudah menyiapkan rizki di atas bumi ini sebagai tempat hidup kita, maka orang kudu bersyukur. Cara bersyukurnya salah satunya adalah falata jalulillahi angdadan. Jangan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu-satunya Tuhan. Kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan. Karena positioningnya andad itu tidak pernah bisa menciptakan satu langit pun. Bayangkan saja. Jadi kalau masuk ke dalam ilmu tauhid, kan ada salah satu sifat Allah yaitu wahdaniyat. Sifat mustahil dari wahdaniyat itu kan ta'adud gitu kan. Ta'adud itu kan ada banyak lebih dari satu gitu kan. Nah, dalil aklinya ketika ada ilahani, dua Tuhan atau tiga Tuhan, ya tidak akan ada dunia. Kenapa? Karena kalau misalkannya Tuhan yang pertama hayang nyiptakeun langit, Tuhan kedua embung nyiptakeun langit, moal aya langit. Gelut ben wae antara Tuhan eta. Makanya mustahil Allah itu bilangan atau Allah itu lebih daripada satu. Nah, jika misalkannya terjadi kita menyembah kepada dua Tuhan, misalkannya nu hiji percaya ayana Allah tapi nu hiji karena Allah Subhanahu wa taala encan mere-mere beka sugihan, akhirnya mencari cara tercepat menuhankan misalkan jin atau lapis setan dengan cara ngepet ya segala macam. Iya betul bisa menghasilkan terhadap kekayaan, tetapi andad itu disebutnya andad tidak akan bisa menciptakan alam semesta ini. Nah gitu. Jadi tetap mual ayah yang bisa melampaui kekuasaan Allah sekalipun kekuatan apapun itu. Tetap Allah Subhanahu wa taala satu-satunya kekuasaan yang tidak ada tandingannya. Gitu kan? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna atadna lil kafirina sa'ir. Dan barang siapa, kata Allah, wa malam yu'min, dan barang siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan, telah menyiapkan kepada orang-orang kafir sa'iro, yaitu neraka sa'ir. Apa itu neraka sa'ir? Neraka sa'ir itu adalah neraka yang
naron syadidan, yaitu di mana sair itu disebutnya adalah naron eta api syadidan anu bener-bener panas gitu kan. Nah, jadi jangan sekali-kali kita masuk kepada golongan orang-orang kafir gitu ya. Nah, kemudian wa akhraja Muslimun wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na jangan keluar di komputer juga. Maling jadi Banten maling dia. Tidak. Nih maling. Hai.